Shalom saudaraku. Mari kita akan belajar sore hari ini masih dalam tema not keeping score, ya, yang artinya tidak hitung-hitungan, ya. Baik, sore ini saya mendapat judul hubungan tanpa mengharapkan balas budi. Wah, ini menarik sekali ya tema ini, saudara. Saya dan kita juga mungkin sulit ya untuk melakukan ini ya, saudara ya, karena memang ini sesuatu yang sebetulnya yang Tuhan ajarkan buat kita itu sesuatu yang sepertinya tuh di luar nalar kita gitu loh. Tetapi hari ini Tuhan mengajarkan kita seperti itu, saudara. Diambil dari 1 Samuel 23 ayat 7 sampai 12. Baik, ini dilatar belakangi oleh kisah Daud, saudara. Ya, nggak apa-apa. Dibantu dari belakang aja ya. Nah, oke, dari 1 Samuel 23 ayat 7 sampai 12. Nah ini saya ceritakan dulu ya, saudara, bahwa kisah ini mengisahkan tentang Daud, saudara. Daud ini yang memang hendak menolong orang Kehila, tetapi orang-orang Kehila justru berkhianat kepada Daud. Setelah Daud bertanya kepada Tuhan bahwa haruskah kita ke Kehila? Dan Tuhan memang menjawab, pergilah ke Kehila untuk membantu orang-orang Kehila. Maka Daud dengan orang-orangnya berangkat ke Kehila untuk membebaskan mereka dari pasukan orang Filistin. Ya. Nah, latar belakangnya seperti itu, saudara. Dalam kehidupan kita bahwa kita ini hidup di dunia yang penuh dengan perhitungan ya, saudara ya. Semuanya tuh dihitung. Dulu kita ke pom bensin, kita kencing aja bayar ya waktu itu ya, saudara. Sekarang mungkin sudah enggak ya. Kita parkir sebentar, baru parkir sebentar kayaknya kosong gak ada tukang parkirnya. Tapi begitu kita mau pergi, tukang parkirnya nongol, kita harus bayar parkir. Kita makan di beberapa rumah makan, saudara. Beberapa rumah makan menerapkan ada pajaknya, ada taksnya 2 kali waktu kita makan. Nah, banyak orang membangun hubungan berdasarkan prinsip ini ya, saudaraku. Prinsip aku memberi maka aku harus menerima. Baik dalam pertemanan, dalam bisnis, bahkan di dalam gereja sekalipun ya, saudara. Sehingga kita suka berkata, kadang kita gak sadar kita berkata, Tuhan aku mau mengembalikan persepuluhan. Nanti Tuhan berkati aku ya Tuhan ya. Tuhan aku membawa persembahanku, Tuhan aku membawa persembahanku untuk Natal. Tapi nanti Tuhan memberkati aku ya Tuhan ya. Gitu. Kita kadang suka hitung-hitungan juga sama Tuhan karena kita sudah merasa memberi untuk Tuhan. Makanya kita akan mengalami kekecewaan karena kebaikan budi kita tuh tidak dibalas, gitu ya. Padahal belum tentu Pak Budiononya mau membalas itu sebetulnya ya. Enggak, saudara ya. Namun Yesus pada sore hari ini mengajarkan sesuatu yang berbeda. Sangat berbeda, yaitu tentang kasih yang memberi tanpa mengharap kembali. Seperti sebuah lagu, mungkin juga kasih ibu seperti ini ya saudara katanya ya. Kasih ibu kepada beta, iya, hanya memberi tak harap kembali. Tetapi ini ada satu kasih yang jauh lebih luar biasa saudara. Karena kasih itu adalah kasih Kristus. Kasih yang memang melampaui logika dunia ini. Mana ada kasih yang mengajarkan kita, kemarin pastor berkata bahwa jika kita ditampar pipi kirimu, berikan pipi kananmu, mana ada seperti itu. Kalau dunia mungkin iya, mata ganti mata, gigi kita ganti gigi. Tetapi kasih Kristus berkata apa? Berilah pipi kananmu malah gitu ya. Nah, hari ini kita akan belajar untuk membuang saudara, membuang batasan-batasan untuk mengasihi. Sehingga kita bebas untuk memberi. Kita akan belajar tentang ketulusan hati, fokus kepada kasih yang tanpa pamrih itu.
Karena sebenarnya nilai hubungan itu, Tuhan Yesus mengajarkan nilai hubungan itu diukurnya dari kasih saudara. Bukan dari perhitungan untung rugi ataupun dari perhitungan hitung-hitungan ya saudara ya. Bukan itu ya. Baik, kita akan belajar yang pertama. Ya, yang pertama diambil dari 1 Samuel 23 ayat 7-8. Kepada Saul diberitahukan bahwa Daud telah masuk Kehila, lalu berkatalah Saul, Allah telah menyerahkan dia ke dalam tanganku, sebab dengan masuk ke dalam kota yang berpintu dan berpalang, dia telah mengurung dirinya. Maka Saul memanggil seluruh rakyat, pergi berperang ke Kehila dan mengepung Daud dengan orang-orangnya. Nah, di dalam ayat ini, saudara, seolah-olah Saul sedang pencitraan ya kalau menurut saya. Dia mengatakan bahwa Allah telah menyerahkan Daud ke dalam tanganku. Saul merasa itu adalah haknya dia yang harus dia dapatkan sebagai balasannya dari Tuhan. Seolah-olah Tuhan sedang memihak kepada Saul, tetapi kalau kita perhatikan lagi, itu bukan saudara, tetapi itu adalah ambisi pribadi daripada Saul. Soal Saul iri kepada Daud, soal Saul sampai mengejar Daud, bahkan ingin membunuh Daud, itu sebetulnya kan urusan pribadi Saul sendiri ya saudara ya. Sampai dia mengejar kemana Daud pergi, ke wilayah-wilayah yang lain. Tetapi Tuhan masih meluputkan Daud saudara. Itu adalah urusan pribadi Saul yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bangsa Israel ya saudara ya. Nah, tetapi apa poinnya? Poinnya adalah Tuhan menghendaki kita fokus saudara. Fokus ya, seperti kayak pada waktu kita lagi nyetir, kita tuh fokus. Kita tuh fokus kepada anugerahnya yang besar. Yang sudah memberkati kita dan sikap kita tuh rendah hati, tidak sombong. Hiduplah rendah hati, sadarilah dan akuilah bahwa sesuatu yang kita miliki itu bersumber dari Allah, anugerahnya. Amin saudara ya. Semuanya itu dari Tuhan. Apa yang kita punya itu dari Tuhan ya saudara. Kita membantu orang dengan uang kita. Nah ini kan Tuhan uangku, iya uang dari uangku. Tapi kan kalau Tuhan yang memberi, waktu kita menjual, waktu kita katakanlah masuk target, kita dapat bonus. Apa itu uangku? Ya itu dari Tuhan sebetulnya ya. Kalau Tuhan izinkan kita menjual melampaui target, kita dapat bonus. Tetapi ingat ya tuh bahwa itu Tuhan yang memberi. Tuhan yang memberi, itu Tuhan yang melancarkan sehingga kita bisa menjual dan kita dapat bonus. Seperti itu ya contohnya ya saudara ya. Sehingga kita akan lebih mudah memberi tetapi bukan untuk dibayar kembali saudara. Kita melayani bukan untuk dihormati, kita ini bukan untuk jadi kesombongan gitu bukan ya, tapi jangan sampai karena kita berambisi seperti Saul ya saudara ya. Karena Saul ini punya ambisi dan punya kepentingan pribadi. Tetapi kita harus berlaku bahwa itu adalah respon atau sikap terhadap kebaikan yang Tuhan sudah berikan buat kita ya saudara ya. Lalu bagaimana ketika kita melayani tetapi tidak dibalas, tetapi dilupakan, bahkan dikhianati? Akankah kita sakit hati dan mulai hitung-hitungan? Segala sesuatu yang kita miliki itu adalah anugerah. Jadi kita lebih rela memberi ya saudara ya. Melayani tanpa syarat. Ingatlah saudara bahwa sebetulnya anugerah Tuhanlah yang memampukan kita untuk tidak menuntut. Untuk kita tidak hitung-hitungan. Sehingga kita begitu bebas untuk memberi. Jadi kalau saudara digerakkan Tuhan untuk memberi, lakukan saja. Karena itu Tuhan yang gerakan. Gak usah berpikir bahwa nanti gak dibalas, biarkan saja. Gak usah berpikir bahwa orang itu gak tahu budi. Gak apa-apa ya saudara, kita lakukan saja. Karena itu adalah memang yang Tuhan minta dari kita. Nah, tetaplah rendah hati ya saudara. Karena kita ini bukan siapa-siapa tanpa belas kasihan Tuhan. Amin ya.
Kemudian yang kedua kita akan belajar dari 1 Samuel 23 ayat 9 sampai 12. Melayani tanpa mengharapkan balasan. Nah ini saudara ya, yang menarik sekali bagi saya, bagi kita semua. Dalam ayat ini bercerita tentang balasan orang-orang Kehila terhadap Daud ya saudara ya, yang telah ditolongnya dari pasukan Filistin. Tetapi dikatakan Daud tidak menyesal, Daud tidak membalas, tetapi Daud itu malah memilih menghindar, pergi dari Kehila. Dikatakan di ayat ke-13, lalu bersiap-siaplah Daud dan orang-orangnya kira-kira 600 orang saudara. 600 orang banyaknya, maka keluarlah dari Kehila dan pergi ke mana saja mereka dapat pergi. Itu saking Daud ini pengen pergi, pokoknya pergi dari Kehila entah kemana saja mereka dapat kabur. Pasal-pasal berikutnya menceritakan bahwa Daud ini sampai pergi ke gurun Zif, gurun apa lagi ya Pastor ya? Maon gitu ya. Tetapi juga Saul tetap mengejar. Cuma karena pertolongan Tuhan, Daud belum ketangkep gitu. Tuhan yang masih menolong. Nah, dari ayat ini kita dapat pelajaran juga saudara ya, bahwa kesetiaan atau kebaikan orang itu ternyata bisa berubah. Saudara ya, sudah ditolong tetapi membalas dengan kejahatan. Kita juga pernah mengalaminya mungkin ya saudara ya. Ayat ini juga bercerita tentang Tuhan yang tahu akan masa depan Daud saudara. Tuhan justru menolong Daud untuk pergi dari Kehila. Daud justru diberitahu kalau kamu tetap di Kehila, maka kamu akan diserahkan oleh Kehila kepada Saul yang sedang mengejarnya gitu. Jadi dari situ ya kita bisa dapat pelajaran bahwa Tuhan tuh ternyata tahu akan masa depan kita ya saudara ya. Tuhan tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Seperti cerita Daud ini. Nah, inilah inti dari melayani tanpa mengharapkan balasan. Kita melayani, kita mengasihi, itu karena Tuhan yang menjadi alasan kita ya saudara ya. Itu karena kasihnya itu sendiri, yaitu kasih Bapa. Ini adalah ciri kedewasaan rohani kita ya saudara ya, bukan anak-anak. Kita memberikan contoh teladan yang baik. Karena Tuhan artinya bahwa apapun yang kita lakukan, kita kerjakan itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk ambisi kita ya saudara ya. Karena kasih. Karena apa? Karena kasih itu memang bukan untuk kita saja. Kasih itu memang juga harus dibagikan buat orang lain. Kasih itu harus diteruskan kepada orang lain saudara. Bukan untuk kepentingan kita saja. Nah, tetaplah lakukan kebaikan. Sekalipun memang diperlukan pengorbanan di situ saudara. Meskipun ada tantangan dalam kita memberi melayani, tetapi itu tetap harus dilakukan. Di dalam Galatia ayat 6, pasal 6 ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita yang seiman. Amin ya saudara ya. Janganlah kita jemu-jemu untuk berbuat baik. Jadi jika kita ingin membantu orang lain, lakukan saja saudara ya dengan tenang, dengan diam-diam, tanpa pamer. Nanti Tuhan yang akan memberikan upahnya. Sesungguhnya kita sudah mendapatkan upahnya ya saudara kalau memang motivasinya untuk diri kita sendiri. Pada saat orang memuji kita bahwa, oh baik ya orang itu ya, oh orang itu perhatian sekali ya. Saat itulah sebetulnya kita sudah mendapatkan pujian. Nah ini saudara, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi saudara, hati-hatilah dengan hati kita waktu kita memberi. Karena Tuhan ternyata tahu dan mengerti segala niat kita saudara ya.
Apakah itu niat yang tersembunyi, apakah itu niat yang memang murni yang Tuhan gerakan. Ini yang harus kita hati-hati dengan hati kita. Baik, saya singkat saja. Yang terakhir ya saudara ya. Tuhan ingin kita membebaskan diri kita untuk mengasihi seperti Yesus yang tanpa syarat, yang tanpa kecewa ya saudara ya. Apakah kita kecewa jika kebaikan kita tidak dibalas? Coba kita periksa hati kita saudara. Jika masih ada kecewa itu tandanya kita tuh belum murni ya saudara ya. Kita tuh belum tulus. Kita tuh masih terikat dengan pemberian itu saudara. Apakah kita rela memberi tanpa diketahui oleh siapapun? Belajarlah mengampuni ketika kita dikecewakan. Oleh karena itu saya sore ini mengajak kita untuk mengingat bahwa anugerah Tuhanlah yang besar yang buat kita. Bukan karena ambisi kita ya saudara ya. Lakukanlah segala sesuatu yang baik tanpa perlu diketahui oleh orang lain. Seperti matahari saudara, seperti hujan. Hujan, matahari tetap ada untuk orang-orang yang percaya, untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Tetapi Tuhan kasih dan tidak meminta balasan. Nah, seperti itulah ya saudara, kasih kita yang memberi, yang tanpa menuntut balasan. Saya akan ajak kita menyanyikan suatu pujian. Bapa sentuh hatiku. Sebagai ungkapan kita kepada Tuhan bahwa kita ini ingin memberi tanpa batas. Betapa ku mencintai segala yang terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa cintai, betapa ku menyadari di dalam hidupku ini kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih Bapa. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Matius 6 berkata, jika kamu memberi, janganlah diketahui tangan kirimu. Gak perlu orang lain tahu apa yang kita beri. Tetapi berhati-hatilah dengan hatimu. Apakah itu untuk Tuhan? Ataukah itu karena ambisimu? Karena Tuhan ternyata mengetahui segala hati dan segala niat kita. Bagaimana mungkin kita tidak melayani, tidak berkorban saudara. Sementara Tuhan sudah melayani, Tuhan sudah berkorban buat kita terlebih dahulu. Mintalah ampun bila hati kita masih menyimpan kecewa saudara. Buanglah kecewa itu, buanglah sakit hati itu tuh.
mintalah kasih Bapa yang sejati, supaya tenang hatimu. Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air mengalir, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bagai air, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, itulah kerinduan hati kami. Itulah kerinduan hati kami, Tuhan. Bapa, sentuh hatiku. Kami minta hati yang baru, Tuhan. Kami minta Engkau mengajari kami kasih yang selalu memberi, yang tanpa menuntut balas, supaya kami memuliakan nama-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya firman-Mu boleh dimateraikan buat kami semua, boleh ada di dalam hati kami, bahkan boleh kami lakukan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau terus naik dan tidak turun, jadi kepala dan bukan jadi ekor. Bahkan surga terbuka, dibukakannya tingkap-tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, diminum, dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Dan pada akhirnya Tuhan, hanya bagimulah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Ulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya yang melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan, katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. One.